Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Ibu Yosi dalam serial Dongeng Anak. Kali ini mengambil kisah Si Lancang. Cerita ini adalah dari Riau. Pada zaman dahulu di daerah Kampar, hiduplah si Lancang dengan ibunya. Mereka sehari-hari hidup prihatin mengandalkan penghasilan yang minim sebagai buruh tani. Keadaan ini membuat si Lancang berpikir untuk memperbaiki nasib dan pergi merantau. Pada suatu hari, si Lancang berangkat ke negeri orang. Diceritakan si Lancang bekerja keras bertahun-tahun lamanya. Segala perjuangannya tidak sia-sia. Ia berhasil menggapai cita-citanya dan menjadi orang kaya. Ia menjadi saudagar yang memiliki berpuluh-puluh kapal dagang. Akan tetapi ia lupa pada ibunya dan segala janji manisnya dulu. Pada suatu hari, si Lancang singgah di Kampar. Berita kedatangan si Lancang terdengar oleh ibunya. Ibunya mengira bahwa si Lancang pulang untuk dirinya. Dengan memberanikan diri, ia naik ke geladak kapal mewah si Lancang. Si ibu langsung menghampiri si Lancang dan ketujuh istrinya. Betapa terkejutnya si Lancang ketika menyaksikan bahwa perempuan tua berpakaian compang-camping itu adalah ibunya. Akan tetapi, harapan ibu si Lancang hanya tinggal harapan. Rasa malu dan marah pun tak dapat ia tahan. Ibunya segera menghampirinya. "Engkau Lancang, anakku. Oh, betapa rindunya hati emak padamu." Mendengar sapaan itu, si Lancang begitu tega menepis pengakuan ibunya sambil berteriak, "Mana mungkin aku mempunyai ibu perempuan miskin seperti kamu. Kelasi, usir perempuan gila ini." Dengan perasaan hancur, ibunya pergi meninggalkan semua angan-angan tentang anaknya. Luka hati seperti disayat sembilu. Setibanya di rumah, hilang sudah akal sehatnya dan kasih sayangnya karena perlakuan buruk yang diterimanya. Ia mengambil pusaka yang dimilikinya berupa lesung penumbuk padi dan sebuah nyiru. Diputarnya lesung itu dan dikibas-kibaskannya nyiru itu sambil berkata, "Ya Tuanku, hukumlah si anak durhaka itu." Tidak perlu waktu lama, Tuhan mengabulkan permintaan ibu tua renta itu. Dalam sekejap, turunlah badai topan. Badai tersebut meluluh lantakkan kapal-kapal dagang milik si Lancang dan harta benda miliknya. Menurut cerita rakyat setempat, kain sutranya melayang-layang dan jatuh menjadi negeri lipat kain yang terletak di Kampar kiri. Gongnya terlempar ke Kampar kanan dan menjadi Sungai Ogong. Tembikarnya melayang menjadi Pasu Bila, sedangkan tiang bendera kapal si Lancang terlempar hingga sampai di sebuah danau yang diberi nama Danau Si Lancang. Hingga sekarang nama-nama tempat itu masih ada dan dapat kita saksikan. Nah, adik-adik, apa pesan moral yang kita bisa ambil dari kisah si Lancang ini adalah bahwa kita harus menjadi anak yang baik dan berbakti kepada orang tua, terutama kepada ibu. Bila tidak, kamu akan menjadi anak durhaka dan membawa malapetaka bagi dirimu sendiri. Ya adik-adik, sampai jumpa.